Yang kedua hak muslim atas muslim apa? Wa iyadatul marid, melongok yang sakit, jenguk. Pahalanya paling gede yang sakit musuh kita longok, itu pahalanya paling gede. Tapi jauh aja sama sakit sehanu agak mati deh sekalian. Itu kata nafsu kita. Mencontoh Nabi Muhammad SAW ketika beliau selalu berangkat ke masjid, selalu pada saat itu pula diludahi. Sampai 3 kali Nabi diludahi. Lalu keempat kalinya yang diludahi meriang. Kalau kayak kita mah kualat dah. Terus Nabi tanya sama tetangganya, kemana si Fulan sakit ya Rasul? Nabi langsung pulang. Kemudian menanyakan kepada istrinya Aisyah, ya Aisyah, kau siapkan makanan yang enak-enak, minuman yang manis-manis untuk menjenguk tetangga kita yang sedang kurang sehat. Padahal orang yang jahat, yang setiap Nabi ke masjid meludahin beliau. Tapi beliau yang pertama kali menjenguk orang tadi. Seketika Nabi nyampe, orang itu kaget sebab yang datang bukan temannya, tapi yang datang musuhnya, yaitu Rasulullah Sallallahu, yang setiap kalau ke masjid diludahin, diomongin yang kotor-kotor, dihina, dicaci maki. Lalu apa yang terjadi? Si orang tadi kemudian sadar diri, kemudian dia tobat, dan akhirnya dia masuk Islam. Kenapa Pak? Saya bilang musuh yang kalau sakit kita longok pahalanya paling gede. Sebab kita melawan nafsu amarah kita. Kalau yang sakit CS mah kita longok sewajarnya, agak datang keliwatan amat ya RW. Mencari teman memang mudah apabila untuk teman suka mencari teman tidak mudah apabila untuk teman duka. Banyak teman di meja makan, itu waktu dapat gusuran. Betul kagak? Betul kagak? Kalau kita duit lagi banyak, teman banyak yang nyamper-nyamper mulu. Kita lagi susah makan gading telepon. Agak ada yang ngajak-ngajak makan rempah. Kalau lagi susah, emang begitu. Sesungguhnya kata Nabi, teman yang baik itu yang bagaimana? Adalah teman yang baik itu ketika engkau susah, dia datang untuk membantu kesusahanmu. Ketika engkau sakit, dia datang menjengukmu dan mendoakanmu. Dan ketika engkau berjaya, dia meninggalkanmu. Itu teman sejati namanya. Mudah-mudahan nih jamaah Ad-Darajatul Akhirah seperti yang tadi. Ketika susah datang, ketika sakit jenguk, mendoain biar kasih sembuh, kasih sehat. Ketika kita dapat duit banyak, dia takut disangka-sangka yang agak bagus, malah ngilang, malah ngil. Tuh kalau punya teman begitu cariin kalau kita lagi dapat duit. Persen rumahnya anterin walaupun orangnya kagak ketemu. Begitu kudunya. Ini mah lain sih. Teman sekarang segulung lagi susah, lupa ketika punya duit maya. Di sini enggak ada. Kalau di Amerika, di Belanda, gitu. Jepang. Itulah teman yang sejati. Jadi kalau teman yang sejati bukan teman yang kata saat kita kaya, saat kita punya duit yang ngajak muluk mana kemana-mana kita pergi. Bukan. Jadi teman yang sejati adalah tatkala kita susah dia datang memberikan support dan semangat. Ketika kita sakit dia paling dulu menjenguk, atau paling kagak walaupun nggak paling dulu dia yang datang menjenguk sekaligus mendoakan kita. Dan ketika kita lagi senang dia sengaja menghindar. Itu teman sejati. Wa iyadatul marid adalah hak muslim dengan dan orang yang menjenguk saudaranya ataupun sahabatnya yang sakit itu pahalanya sama dengan sebesar gunung Uhud. Orang lagi sakit RW diremot ya. Walaupun kagak bawa apa-apa, sekedar mendoain, mudah-mudahan bisa kumpul lagi, mudah-mudahan bisa sehat, amin. Mudah-mudahan bisa panjang umur, sakit jangan lama-lama. Makanya di At-Targhib di Ad-Darajatul Akhirah
yang sakit selalu dibacakan 7 kali Fatihah biar pada sehat. Bukti kan pada sehat. Alhamdulillah. Makanya itu Fatihah 7 jangan sampai ditinggal-tinggal dah. Kita baca terus kita di sini nih, doain Bang Nanang dan keluarganya dan kita semua. Sebab Fatihah 7 adalah hak yang sudah diberikan Allah kepada umatnya Nabi Muhammad. Siapa orang yang membaca itu, segala macam bentuk yang tidak mungkin akan menjadi mungkin atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam berapa? Nyaut yang bener nih. Jam 8. Itu yang tadi kedua ya. Jadi yang pertama menjawab salam, yang kedua apa tadi? Menjenguk yang sakit. Yang ketiga, wattiba'ul janaiz, nganter mayat ke kuburan. Tuh. Jadi kalau ada tetangga, saudara atau teman yang meninggal dunia, kita datang bertakziah. Kita buka kain yang menutup mukanya, bisikan di telinganya. Alam lu sama alam gua udah berbeda. Lu jangan ganggu gua ya. Begitu nggak ngomongnya? Jangan begitu ngomongnya. Emang dia juri. Ngomongnya begini. Misalnya Bulan, yang sebut namanya dah. Bulan, mudah-mudahan persahabatan kita dari alam dunia nanti nyambung ke akhirat. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosamu dan menerima amal kebaikanmu. Segala kesalahanku tolong dimaafin. Kesalahanmu sudah sejak lama saya maafin. Usap semukanya, begitu tutup lagi. Kata bininya, buka apa muka laki saya? Gua takut. Orang mati nggak ada yang jadi setan, Pak. Nah, itu Bang Haji yang jadi pocong, itu mah setan ganggu, gak nakut-nakutin kita. Kalau orang mati jadi setan enak dong dia gentayangan kagak diseksa, betul kagak? Kalau orang yang beriman rugi dong dia ninggalin kenikmatan. Kenapa dia ayang-ayangan ke alam manusia? Rugi. Jadi yang jadi setan itu siapa yang menjelma menjadi sipulan adalah qarin, jin jahat yang senantiasa ngaling-ngalingin kita, menghalang-halangi kita untuk bangun sembahyang subuh. Si hari ajan, hayya 'alas shalah. Tarik lagi selimut. Kalau nggak tarik selimut, kita lajak kalau udah koma. Orang rumahnya nggak masjid. Itu sekorin tuh yang bilangin begitu. Tahu-tahu pas kita bangun, udah doa, udah beres. Ya untung masih kagak kesiangan, alhamdulillah. Cuman kagak dapat pahala berjaya. Yang ngalang-alangin kita ngaji, yang ngalang-alangin kita main arisan ngaji sih main arisan segala, ngeribet-ngeribetin baik. Siapa kata ngeribetin, betul kagak? Ngaji ini menguntungin ya Nang, betul kagak Nang? Dari sono jamaat Darajatul Akhirah kemari nganterin duit buat Bang Nanang, amin. Berapa dapatnya, Mil? 3,6 miliar, berapa itu? Kagak ada pengajian sehebat Darajatul Akhirah. Siapa bilang ini orang susah, orang kaya semua ini. Pengajian orang kaya. Ini baru gocap, kalau tekin seorang 300, waduh. Kenapa berhenti cetek awak pikiran? Gak usah gede-gede tekin sarang cepek, masalah kali 60 udah berapa? 6 juta. Habis ngaji, bisa ngutang motor itu urusannya. Ngapa? 3 juta buat DP. Berkah ini pengajian kita berkah. Nggak nyusahin tuan rumah, kita saling membantu. Di sinilah Pak, itu duit gocap jangan dikira, jangan dilihat duit gocapnya, tapi dari duit gocap ini bisa menghidupkan semuanya, amin. Bisa menghidupkan istri dan anak-anak kita, bisa menurunkan keberkahan dari langit gara-gara duit gocap itu. Coba kalau buat nyawer, kagak ada apa-apanya nilainya, betul nggak? Ini mah yang buat duit gocap kita sedekahin buat masing-masing teman kita bantu, pahalanya luar biasa. 50 dilipat gandakan jadi 100. Jadi berapa tuh? 50 dikali 100. Hah? Berapa? 5 juta berapa? 5 juta ya? 5 juta.
masing-masing 100 dilipat gandakan jadi 70 kali lipat. Aduh, udah begitu dah banyak. Pahala yang luar biasa selalu dibayar kontan oleh Allah Subhanahu. Tadi saya ngomong Jablay aja ngasih minum anjing masuk surga. Ini yang dikasih minum, yang dikasih makan orang-orang terhormat. Amin. Orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu. Orang-orang yang sudah bisa melawan hawa nafsunya untuk datang ngaji. Tentu pahalanya lebih besar ketimbang Jablay ngasih minum anjing. Alhamdulillah, luar biasa. Mantap. Jadi kebersamaan akan membawa keberuntungan. Keberuntungan akan senantiasa melekatkan tali persaudaraan. Dan kalau sudah saling ngaku saudara, insya Allah tidak ada permusuhan. Amin. Ya Rabbal alamin. Jadi wattiba'ul janaiz, mengikuti atau mengantar jenazah, ini hak muslim dengan muslim. Jadi yang bagus Pak, kita takziah, terus ngikut nyolatin, terus ngikut ngantar ke kuburan, selesai baru kita balik. Itu yang sempurna. Ditambah malam tahlil kalau waktunya ada. Nggak ngapa-ngapain itu umpamanya, nggak ngantuk nggak apa. Ya datang sampai selesai. Itu amil yang ngambil semua tuh amil tuh. Amil yang mandiin, amil yang bungkus, amil yang nyolatin. Ngantar juga kuburan, ngantar ya? Ya ngantar, tetap ngantar. Itu Pak luar biasa pahalanya. Kenapa? Sebab malaikat saja mengiringi jenazahnya umat Nabi Muhammad. Dari sebab apa? Tiap-tiap jenazah yang dibacakan Yasin, lalu Allah dari bacaan Yasin satu orang menciptakan 70 malaikat, 70.000 malaikat datang. Lah kalau yang baca Yasinnya banyak, ribuan malaikat. Untuk apa malaikat diutus kepada jenazah yang dibacakan Yasin? Bacain istighfar, mendoakan si jenazah, sampai dimandiin, sampai disolatin juga malaikat ikut, sampai diantar ke kuburan malaikat juga ikut, sampai selesai dimakamin malaikat baru pulang lagi ke langit. Itulah keberkahannya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Segala kebaikan-kebaikannya tidak pernah satupun disia-siakan, dibayar mahal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wattiba'ul janaiz, mengiringi jenazah adalah hak muslim dengan muslim. Dengan kata lain, siapa orang yang waktu hidupnya rajin takziah ketika ada keluarga atau tetangganya yang meninggal, sampai dia ikut nyolatin, sampai dia ikut ke makam, ikut ngiringin saat dikuburin, kemudian ikut juga tahlil, dia juga nanti kalau meninggal banyak orang yang datang kepada rumahnya, ahli kuburnya, ahli keluarganya, karena pada saat hidupnya dia juga telah memenuhi haknya. Alhamdulillah. Jadi betul apa yang orang bilang, saya ulangi, orang bagaimana kita. Kalau kita pengen dihormatin orang, kita dulu menghormatin orang, betul kagak? Kalau kita pengen ditanya orang, kita kudu rajin nanya orang. Kan begitu hidup mah. Jangan curang. Dia doang pengen ditanya, dia kalau liwat kayak kedebong anyut. Kan gitu ya? Dia jangan curang. Dia doang pengen dibagi, dia kan dapat gusuran ngilang. Jadi hidup itu saling memberi. Akur kagak Pak? Saling memberi, saling membantu, saling. Nabi Muhammad segitu lembutnya, segitu baiknya. Makanya semua orang Mekah dan orang Madinah walaupun tadinya pada musuhin, kembali tunduk kepada Nabi Muhammad. Bukan karena kesaktiannya, tapi keluhuran kata-kata dan perilakunya yang lembut luar biasa. Sehingga orang yang ludahin tadi itu sampai 3 kali ludahin kemudian sakit, dijenguk, lalu kemudian masuk his. Jadi luar biasa ajaran akhlak yang diajarkan oleh Nabi kepada kita umatnya. Dan sampai ini malam kita terus pegang itu, dan kita mendatangi jamaah kita Bang Nanang di Perigi. Ini pahalanya luar biasa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya hak muslim atas muslim, yaitu ujibud da'wah, menjawab undangan, atau kalau dipanggil nyaut, menjawab panggil.
Tapi juga manggil orang jangan sembarangan. Nama orang kan keren banget, keren nama orang Nasir. Panggil apa? Nengok lagi. Jangan sekarang mah. Kalau dipanggilnya nyaut dengan panggilan yang soft. Ada kan orang manggil, wey. Jangan nengok Pak, jangan Pak. Kalau ada teman manggil wey. Emang gua kagak punya nama, panggil apa nama gua? Kalau mana susah betul manggil nama gua. Kalau nggak lupa nama gua, panggil kayak Abah, asal jangan panggil po gua. Jadi memanggil orang dengan panggilan yang baik, kemudian menyaut panggilan, itu hak kita kepada orang yang memanggil kita. Atau pada khususianya adalah memenuhi undang. Lagi-lagi kalau kita ada waktu, badan kita sehat. Kalau kita kurang sehat, waktunya nggak ada. Kalau memenuhi undangan hajat, ngirimin juga agak bisa. Sebulan kondangan masih tungguin nggak kira-kira? Tungguin nggak? Tungguin tetap. Walaupun kagak diutangin. Sekalinya kita kagak kondangan, kalau ketemu malu kagak? Malu kagak? Padahal lo kagak ngutangin. Makanya supaya teman kagak jadi malu Pak, kalau hajatan niatnya sodak, udah beres. Ya kan kagak bedain kita kalau dia kagak ada, betul nggak? Apalagi kondangan banyak ya yang nganter banyak satu anteran tuh gope mah habis. Kalau 10 anteran, lu berapa duit? Kali gope? Hah? 5 juta ya? Lo kan apa gara-gara kita bawa rombongan apa yang jual motor. Begitulah hak muslim atas muslim. Sekiranya kita mampu, sekiranya kita sanggup untuk memenuhinya, penuhi. Kalau tidak, setengahnya. Kalau tidak, walaupun lambat-lambat dikit, yang penting datang. Itu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para jamaah dan saudara-saudara, yang terakhir daripada haknya muslim atas muslim adalah ketika ada saudaranya, ada temannya yang bangkis, tahu bangkis, bersin, kita yang dengar jangan diam aja, doain. Misalnya teman kita bangkis, hacim, yang bangkis ngomong alhamdulillah, kita yang dengar ngomong yarhamukallah gitu. Pernah nggak begitu? Yang ngomong yarhamukallah. Terus dia yang dengar didoain, kita nyaut yahdikumullahu wa yuslihu balahu. Ini urusan bebangkis saja diatur dalam Islam. Kenapa sampai sedemikian rupa Pak? Ceritanya makhluk bangsa manusia yang pertama bangkis, yang pertama bersin adalah Nabi Adam alaihis. Lalu malaikat mengucapkan yarhamukallah. Nabi Adam menyaut. Kata ketika Nabi Adam bangkis, Nabi Adam berucap alhamdulillahirabbil. Para malaikat ngomong yarhamukallah. Ajaran dari langit sebetulnya itu, doa bangkis, ajaran dari langit. Pak, ketika bangkis awak tergerak semua nggak? Cirinya orang sehat bangkis, betul nggak? Habis sakit nih, bangkis tergerak semua badan. Kan kalau lagi sakit baru-baru bangkis. Ini enak cuman, aduh, mana bini? Tuh lagi begitu ingat bini tuh ya. Lagi sakit dia ingat bini. Lagi sehat mah ingatnya biduan. Ingat toh kebaikan bini ketika lagi sakit dipopolin minyak, malah kita mau bini enak we. Usap-usap, udah apa bang berhenti ngopi gitu katanya. Dan ngopi mulu bang. Kalau sakit begini saya juga bang ikut sedih. Ngapa pakai sedih? Duit kagak dimasuk. Ya orang tukang ngirim duit sakit. Itu bini perlunya kalau lagi sakit sama kita, baik banget bini, masya Allah. Jadi urusan bebangkis bukan urusan main-main itu Pak.
Jadi kalau kita bangkis, kita yang bangkis ucapin alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada bebangkis itu hidung, tutupin sama tangan. Jangan lagi nyendok nasi pas prasmanan bangkis jadi baik muncrat. Itu namanya jorok. Jangan. Kalau bebangkis, mau bangkis jangan nyendok nasi pas prasmanan, minggir dulu. Ke WC ke kamar mandi, keluarin dulu inusnya. Lagi bebangkis nyendok nasi, udah kena sayur. Orang geli semua akhirnya gara-gara kita. Akhirnya bukan didoain, disumpah. Jadi ketika kita bersin ucapin alhamdulillahirabbil. Kata yang jawab samping teman kita doain yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Kita doain lagi yahdibikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk dan memberikan kemaslahatan bagimu. Cakep nggak tuh ajaran agama? Masya Allah. Urusan bangkis tuh panjang banget doanya. Pertama alhamdulillah, yang kedua yarhamu, yang ketiga yahdibikumullah wa yuslihu balakum. Itu bangkis doang tuh, subhanallah. Makanya ajaran yang paling bagus yang mengajarkan syukur ataupun terima kasih kepada Allah hanya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah Buangin sudah diingatkan sama petir. Berarti harus sudah selesai ceramah, akan menuju Cipondo. Bang Nanang, mohon maaf ya, nggak sampai selesai. Ayam pitik dimakan tikus. Kalau ada plastik silakan bungkus. Saya tambahin burung terukur masuk hutan. Syukur-syukur beres ngaji pada makan. Bisa Buangin dulu diri. Jadi hadapan saudara-saudara semua, sebab Jaka Sembung sudah menanti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.